تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dalam rangka untuk mempelajari sebagian contoh semangat para salaf dalam menuntut ilmu, ya. Dan kita semua adalah menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia berusaha untuk terus menuntut ilmu, ya. Sebagaimana antum belajar di usia seperti ini, maka para ustadz juga dahulu pernah belajar, ya, sebagaimana antum belajar, ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berbahagia bisa bertemu dengan salah seorang guru saya, yaitu Ustaz Abu Nida hafizahullah taala. Semoga Allah memberikan kesehatan buat beliau untuk bisa melanjutkan dakwah beliau, dan semoga amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana contoh para salaf, ya, tatkala mereka menuntut ilmu. Kalau kita baca sejarah tentang para salaf bagaimana mereka menuntut ilmu, maka sungguh menakjubkan, ya. Seakan-akan kita bertemu dengan makhluk yang lain yang memiliki semangat yang luar biasa yang tidak terbayangkan bagaimana semangat mereka. Kenapa mereka bisa begitu semangat? Tidak lain karena mereka meyakini bahwasanya ilmu adalah ibadah. Nuntut ilmu adalah ibadah. Ini yang buat mereka semangat. Karena tidak ada yang mereka lakukan dalam menuntut ilmu kecuali bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ilmu dan juga para ahli ilmu. Sampai-sampai Allah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tentang la ilaha illallah. Demikian juga malaikat bersaksi dan para ahli ilmu bersaksi. Begitu agungnya para ahli ilmu sampai Allah gandengkan persaksian Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin dengan persaksian para malaikat dan persaksian para ulama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah ilmu bagiku. Tatkala mereka tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, maka mereka semangat dengan semangat yang luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa contoh para sahabat. Tentunya sedikit yang saya sampaikan. Contoh terlalu banyak, ya, dengan waktu kita yang terbatas. Tapi saya ingin menyebutkan contoh-contoh ini agar kita bersemangat, agar kita tidak lalai, ya. Agar kita semangat terus untuk ilmu, karena akan kita rasakan hasilnya di kemudian hari. Contoh seperti Al-Imam Al-Bukhari membawakan suatu bab dalam Kitabul Ilm, bab Al-Khuruj fi Talabil Ilm, bab tentang keluar, ya, dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau membawakan hadis muallaq, kata beliau, wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahr. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersafar dengan jarak 1 bulan ila Abdullah bin Unais, ya, untuk bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu fi haditsin wahid, gara-gara untuk mendengar satu hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab yang lain, dalam Al-Adabul Mufrad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Saya bacakan hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Balaghani an rajulin, ya, hadithun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar, ya, ada satu hadis yang didengar oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'iran
maka aku pun beli onta. Jadi rupanya sahabat tersebut rumahnya jauh, butuh perjalanan 1 bulan, maka aku pun beli onta. Ya. Penuntut ilmu memang perlu biaya. Ya. Lihat Jabir bin Abdullah beli onta untuk mendengar 1 hadis. Maka benar perkataan para ulama, man talabal haditha aflas. Barang siapa yang mencari hadis dia akan bangkrut, dan itu terjadi di zaman dahulu. Karena banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk bisa menuntut ilmu. Lihatlah Jabir bin Abdullah untuk mendengar 1 hadis, maka dia pun beli onta, dan untuk berjalan selama sebulan. Ini butuh biaya safar, ya, belum bolak-balik 2 bulan. Maka kata beliau, fastaraitu ba'iran thumma syaddatu rahli. Maka aku pun siapkan pelanaku. Fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam. Ternyata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berada di negeri Syam. Jabir bin Abdullah keluar dari Madinah, pergi menuju negeri Syam, perjalanan selama sebulan. Fa idza Abdullah bin Unais, ternyata lelaki tersebut yang mendengar hadis Nabi adalah Abdullah bin Unais. Fa qultu lil bawwab, aku berkata kepada penjaga rumah, kullahu Jabir alal bab, sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir menunggu di depan pintu. Faqala, maka Abdullah bin Unais tanya, Ibnu Abdullah, apakah Jabir yang menunggu di pintu adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qultu na'am. Fa kharaja fa'tanaqani, maka dia pun keluar, maka dia pun memelukku. Fa qultu haditsun balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah. Sampai satu hadis kepadaku, saya dengar engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku meninggal dunia sebelum aku mendengar hadis tersebut. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ufatan gurlan, dan seterusnya. Maka Abdullah bin Unais berkata, "Ya, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak membawa apa-apa." Bayangkan satu hadis ya didengar oleh Jabir bin Abdullah dan dia ingin mendengar, maka dia bersafar selama sebulan, bolak-balik 2 bulan, hanya ingin mendengar satu hadis. Kenapa? Karena para salaf dahulu sadar nuntut ilmu adalah ibadah. Perjalanan yang mereka lakukan berpahala, pulang pergi semuanya berpahala. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuntut ilmu. Sebagian sahabat mereka menyempatkan diri untuk mencari nafkah dengan berdagang, dengan berkebun. Abu Hurairah ya, karena dia terlambat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar tahun 7 Hijriah atau 8 Hijriah, maka kesempatan yang sedikit tersebut beliau radhiyallahu anhu gunakan untuk menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya sampai beliau tidak sempat untuk mencari nafkah, sehingga beliau sering kelaparan. Apa kata Abu Hurairah? Allah alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi 'alal ardi minal ju'. Sungguh aku terkadang menempelkan, bersandar kepada hatiku. Dalam para syarahul hadis mengatakan, aku menempelkan perutku ke tanah minal ju' karena kelaparan. Karena kelaparan. Kemudian beliau berkata, wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju'. Dan sungguh aku mengikatkan batu di perutku karena apa? Karena kelaparan. Kelaparan kenapa? Karena nuntut ilmu. Karena nuntut ilmu. Maka walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Sampai Abu Hurairah berkata, ya, ini astasqri'u ar-rajul al-ayah, ya, sampai saya minta seorang bacakan saya ayat. Tujuannya apa? Bukan ingin mendengar ayat, supaya saya diajak makan oleh orang tersebut. Jadi kalau ada orang lewat, dia berhentikan. Ada ayat enggak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin dengar, tapi memberhentikannya waktu jam makan siang, supaya berharap orang tersebut mengatakan, ayo sambil makan dulu di rumah, ya. Itu dia mengatakan, saya berhentikan orang untuk bertanya tentang ayat bukan apa-apa, tapi saya berharap diajak apa? Diajak makan. Maka famarra Abu Bakar lewat. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Maka aku tanya tentang ayat dalam Al-Quran. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Saya tidak tanya kecuali supaya dia ajak saya makan, supaya saya kenyang. Famarra walam yaf'al. Ternyata Abu Bakar jelaskan, kemudian tidak ngajak makan. Lewat kesempatan yang pertama. Kemudian Summa marra bi Umar, kemudian lewat Umar bin Khattab. Dia nunggu sampai diajak makan. Siapa tahu di antara orang-orang lewat tersebut ada yang ngajak makan siang. Maka lewatlah Umar bin Khattab. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Maka aku bertanya kepada Umar tentang satu ayat dalam Al-Quran. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Aku tidak tanya kecuali agar aku diajak makan supaya aku kenyang.
Famarra falam yaf'al. Ternyata Umar tidak paham, Umar juga lewat. Dia mau malu bilang minta makan, malu. Semoga ini Abu Bakar paham, ternyata Abu Bakar tidak paham. Umar lewat, ternyata juga tidak paham. Kelaparan. Kemudian akhirnya apa? Tsumma marra bi Abul Qasim. Kemudian lewatlah Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama hina ra'ani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat diriku. Wa arafa ma fi nafsi, dan dia tahu keinginanku ingin diajak makan. Wa ma fi wajhi, nampak kelaparan di wajahku. Rasulullah SAW tahu. Tsumma qala ya Abahir, maka Nabi berkata, wahai Abahir. Qultu labbaik ya Rasulullah, ilhaq, ayo jalan. Famadha fatabi'tuhu, maka Nabi jalan, aku pun mengikuti Nabi SAW. Fadakhala, Nabi pun masuk. Fasta'dzana fa'adzina li, minta izin Abu Hurairah masuk dalam rumah. Fadakhala fawajada labanan fi qadhin, maka Nabi mendapati ada secangkir susu. Faqala min aina hadzal laban, dari mana datang susu ini? Qalu, mungkin keluarganya berkata, ahdahu laka fulan au fulanah. Tadi ada seorang wanita memberikan hadiah kepada engkau secangkir susu ini. Maka Nabi berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Tolong panggil penghuni suffah, suruh ke sini. Suffah adalah mulhaq, suatu areal yang terletak di belakang Masjid Nabawi. Ya, di belakang Masjid Nabawi dipasang terpal di atas. Kemudian orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, mereka tidak tidur di masjid, mereka tidur di areal belakang. Terkadang dindingnya ditiup angin sehingga baju mereka sering kotor, ya. Karena mereka tidak punya tempat tinggal, tidak ada yang bisa menjamu mereka. Maka para sahabat tiap hari bawa makanan, berikan kepada mereka. Kebetulan Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah untuk panggil ahlu suffah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa ahlu suffah adyaful Islam la ya'una ila ahlin wala malin wala ala ahad. Id atathu sadaqatu ba'atha biha ilaihim wa lam yatanawal minha syai'an. Saya lanjutkan aja. Kemudian kata Abu Hurairah, fasa'ani dzalik. Perhatikan kata Abu Hurairah. Nabi SAW suruh saya panggil orang-orang suffah dan jumlah mereka banyak sekali. Dan ini tidak menyenangkanku, kata Abu Hurairah. Kenapa tidak menyenangkan Abu Hurairah? Ya. Apa kata beliau? Wa ma hadzal laban fi ahli suffah. Apa secangkir susu buat satu kampung dari ahli suffah? Kalau saya dengan Nabi kan cukup. Ini satu suffah suruh panggil dan ini tidak menyenangkanku. Abu Hurairah, ini tidak cukup ini siapa? Susu buat berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Kuntu ahaqqu ana in usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha. Saya yang lebih utama untuk minum dari susu ini. Kenapa mereka yang dipanggil? Dalam hati Abu Hurairah. Yang haus siapa? Abu Hurairah. Yang tadi nempelin perut di tanah siapa? Abu Hurairah. Yang ikatin batu di perut siapa? Abu Hurairah. Sekarang sudah susu depan mata, panggil orang lain sini. Ahlu suffah dipanggil. Kemudian akhirnya ya datanglah ahlu suffah. Wa akhadhu majalisahum. Kemudian mereka pun duduk di tempat mereka masing-masing. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Abahir, khudh fa'atihim, ambil susu kasih mereka. Fa'akhadhul qada, aku pun mengambil secangkir susu tersebut. Faja'altu u'tihi rajul, saya kasih yang satu. Fayashrabu hatta yarwa, dia minum sampai kenyang. Thumma yarujudu alayyal qadha, fa'utihi rajul, maka dia kembalikan susunya, saya kasih lagi orang kedua. Terus orang ketiga, orang keempat, orang kelima, sampai seluruhnya. Waqad rawiyal qaum, kemudian semua sudah selesai dan seluruh hadirin sudah kenyang karena minum susu. Fa akhadhal qadha fa wada'ahu ala yadihi. Fa nadhara ilayya fatabassam, maka Nabi pun mengambil susu tersebut, cangkir susu tersebut, kemudian Nabi meletakkan di tangannya. Kemudian Nabi melihatku dan Nabi pun tersenyum. Nabi berkata, ya Abahir, ya Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala baqitu ana wa anta, tinggal saya dan kamu yang belum minum. Semua sudah minum. Subhanallah. Satu cangkir minum apa? Ganti-ganti. Tidak ada corona dulu ya. Jadi satu cangkir minumnya apa? Ganti-ganti. Puluhan orang. Tidak ada masalah dulu. Kalau sekarang mungkin bermasalah ya. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Ya benar. Tinggal aku dan kau yang belum. Kata Nabi, uq'ud fashrab. Duduk dan minum. Faqa'adtu fasharibtu. Sudah lapar dari tadi. Ngantri semuanya minum. Abu Hurairah yang belum minum. Minumlah beliau. Kata Nabi, ishrab, minum. Fasharibtu.
Aku minum, famazala yaqul. Nabi bilang terus, isyrab, minum.